Halo YouTube, selamat datang di channel Dr. Ian ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitur keselamatan lagi yang ada pada kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor, yang akan selalu Anda gunakan, terutama pada malam hari. Udah pasti tahu ya, fiturnya adalah kendaraan itu kita gunakan untuk menerangi perjalanan ya pada malam hari, atau untuk memberikan signal atau tanda pada pengendara lain. Ada lampu depan, ada lampu sen, ada fog lamp, ada DRL, ada lampu hazard, ada lampu rem, ada lampu mundur, dan ada lampu tail light atau biasa disebut dengan lampu di spoiler. Nah, lampu-lampu ini kadang ada beberapa orang yang belum paham mungkin penggunaannya atau cara ngeceknya, apakah dia hidup atau enggak, kapan dia harus hidup, seperti itu ya. Nah, untuk itu saya akan jelaskan satu persatu apa fungsi-fungsi dari lampu-lampu tersebut. Kita lanjut ke lampu yang pertama ya, yaitu adalah headlamp. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, di bagian depan ini adalah headlamp ya. Jadi headlamp pada mobil, kebetulan ini mobilnya Innova ya, karena saya nyarinya biasanya Innova karena saya pakai Innova. Nah, headlamp ini dia ada dua jenis, ada yang menggunakan reflektor, ada juga yang menggunakan proyektor ya. Jadi nanti kalau yang menggunakan reflektor biasanya dia kelihatan kayak lampu mobil pada umumnya. Cuman kalau pakai proyektor dia lampunya itu akan memiliki cut off yang datar dan bentuknya bulat. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya ya. Nah, kebetulan ini mobil standar Innova ini yang tipe GNKI, belum barong ya, masih GNKI yang lama ini. Nah, ini dia lampunya menggunakan yang reflektor. Nah, kemudian setelah itu, selain jenis lampu Anda jenis headlamp, selain jenis headlamp ya, Anda juga harus tahu jenis bola lampu yang digunakan. Ya, yang paling umum di Indonesia, bola lampu yang digunakan itu adalah lampu halogen ya. Nah, contohnya seperti ini, lampu halogen tuh dia ini kalau untuk lampu depan ya biasanya, tapi lampu depan ini tergantung ya. Ada yang dia pakai soket H4 seperti ini. Ada untuk negatif, kemudian positif lampu dekat, positif lampu jauh, atau sebaliknya ya. Ada positif kemudian negatif lampu dekat, lampu jauh, itu tergantung dari mobilnya ya. Nah, ini soket H4, tapi ada juga beberapa mobil yang headlampnya tidak menggunakan soket H4. Biasanya itu adalah mobil-mobil yang lampu jauh dan lampu dekatnya itu terpisah ya. Jadi lampu jauhnya sendiri, lampu dekatnya sendiri. Contohnya misalnya Innova Reborn, kemudian salah satu lagi adalah Fortuner ya, seperti itu juga. Kemudian satu lagi adalah Toyota Rush. Nah, itu juga dia berbeda antara lampu dekat dan lampu jauh. Tapi kebanyakan mobil biasanya yang menggunakan kebanyakan mobil itu menggunakan lampu headlamp yang jauh dekatnya menjadi satu, jadi ada dalam satu bola lampu. Makanya dia soketnya ada 3 kaki. Nah, kalau Anda lihat di sini ada kawatnya ya, ini. Nah, ini ada kawat yang ada tampungannya di bawah ini kayak mangkokan. Nah, mangkokannya ini yang ada kawat ini adalah lampu dekatnya ya. Jadi ini adalah kawat yang akan nanti berpijar pada saat lampu dihidupkan. Nah, kemudian yang belakang ini ada kawat juga. Nah, ini untuk lampu jauhnya ya, atau biasa kalau orang Medan bilangnya lampu tembak ya, atau lampu dim, atau high lamp ya kalau nggak salah. Nah, itu dia lampu. Nah, ini yang halogen seperti ini. Nah, kemudian ada satu jenis lampu lagi, yaitu adalah lampu LED. Nah, lampu LED ini dia sudah menggunakan LED sebagai sumber cahayanya ya. Jadi nanti dia biasanya lampu LED itu ada kipas di belakangnya karena cukup panas ya. Kemudian dia di depannya seperti ini ya. Kepingan seperti ini, tidak ada kawat-kawat atau kawat pijar apapun di situ ya. Jadi ini akan menggunakan LED. LED ada jenisnya, ada COB, ada CAN-bus, apalah namanya ya. Nah, itu ada berapa banyak. Nah, kebetulan nih foto yang saya ambil LED-nya seperti itu, tapi jenis LED lain banyak yang modelnya mirip-mirip, cuman berbeda jenis lampu dan tingkat kecerahannya. Nah, LED juga ada yang warnanya putih agak kuningan, agak biru, dan semacamnya. Kalau biasanya Anda memilih mobil itu menggunakan warna yang putih agak kebiruan, biasanya kelemahannya nanti pada saat Anda melewati jalan yang kebetulan ada asap atau hujan deras. Nah, itu biasanya air atau asap itu akan membiaskan warna putih kebiruan itu dengan sangat baik. Jadi nanti dia nggak kelihatan jalannya, yang kelihatan cuman asapnya aja dan airnya aja ya. Jadi jalannya nggak kelihatan. Tapi kalau Anda pakai yang agak-agak kuning, mungkin di sekitar
6000 mungkin atau 5000 Kelvin, saya lupa berapa gitu, udah agak kuning. Nah itu dia nanti cahayanya akan lebih tembus kelihatan. Sebetulnya selain halogen dan LED ada juga itu lampu HID, cuman belakangan ini sudah mulai ditinggalkan karena lebih populer penggunaan dari LED. Nah ini dia ya, tadi yang gambar yang Innovanya ini lampunya termasuk lampu yang dengan reflektor ya, seperti ini ya kalau kita lihat dari dekat. Nah ini ada semacam bukan kristal ya, kayak lapisan kilat seperti krum gitu yang untuk merefleksikan cahaya. Jadi ini bolanya dimasukin dari sini, kemudian hidup bercahaya, ditembakkan ke depan. Ini seperti pantulannya ya, macam cerminnya untuk memfokuskan cahaya kemana yang kita mau gitu ya. Nah kemudian ada satu lagi yang menggunakan proyektor. Biasanya Anda bisa bedakan nih kalau di jalan, kalau mobil dengan proyektor itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini ada bulat seperti ini. Sebetulnya ini yang proyektor itu yang tengah ya, yang seperti kaca ini ya, seperti bola kaca ini proyektor. Kalau yang lingkaran ini shroudnya istilahnya ya, kayak covernya gitu. Nah ini nggak selalu seperti ini sih bentuknya. Shroudnya itu ada yang modelnya BMW Sport atau segala macam, nah gitu-gitulah ya. Tapi yang proyektor itu yang tengahnya ini. Jadi biasanya dengan penggunaan proyektor itu nanti yang diharapkan orang itu adalah mobilnya cahayanya jadi lebih terang, kemudian lebih fokus dan lebih merata. Jadi cahayanya itu di mobil kalau pakai proyektor yang kualitasnya bagus ya, itu dia cahayanya nggak numpuk-numpuk di satu bidang, dia betul-betul merata gitu, putih ya, dan lebih terang, lebih hemat daya. Satu lagi, proyektor itu cut off-nya sangat-sangat baik. Jadi tidak ada pembiasan cahaya-cahaya yang tembus ke atas yang buat pengendara dari lawan arah silau, itu nggak ada ya. Biasanya cut off-nya itu betul-betul rata gitu ya, flat, betul-betul flat. Tapi memang karena cahayanya terang, begitu misalnya mobilnya pas lagi tanjakan tuh, lampunya kan kalau kita lagi tanjakan lampu kita ikut ke atas kan. Orang yang di depan sana tuh memang silaunya luar biasa. Tapi itu kan pas tanjakan aja gitu ya. Kalau pas pada saat kondisi datar enggak ya. Mereka justru tidak silau sama sekali jika kita menggunakan lampu proyektor dengan settingan yang tepat ya. Jangan ketinggian ya. Biasanya kalau nggak mau susah sih pakai elektrik ya. Kita bisa atur ketinggian ininya lampunya, tinggi rendahnya itu pakai dinamo elektrik. Saya udah pasang sih di mobil saya. Kalau memang nanti ada yang mau videonya atau cara kerjanya, tulis aja komen di bawah ya, nanti kita buatkan videonya. Oke, lanjut. Nah ini penampakannya ya. Ini dia proyektornya. Ini proyektornya ini tidak hidup ya, jadi lampunya tidak hidup. Sebetulnya di dalamnya itu ada semacam lampu LED yang ditempatkan mengelilingi gitu, yang biasa disebut dengan Demon Eyes kalau nggak salah ya. Kemudian kelingkaran ini disebut dengan Angel Eyes atau shroud, cahaya pada shroudnya ya. Biasanya seperti rata-rata kalau dipasang proyektor biasanya bagian belakang ini dicat warna hitam, yang tadi chrome seperti ini ya. Nah ini yang chrome-chromenya ini biasanya dicat warna hitam kalau dia dipasang proyektor ya. Ada juga yang ini kan yang standar tapi dipasang, ada juga yang aftermarket yang memang beli langsung itu sudah proyektor, contohnya seperti ini. Nah ini untuk Innova juga. Kebetulan mobil saya Innova, jadi saya lebih gampang nyari contohnya Innova ya. Nah ini dia memang udah proyektor dari sononya gitu ya. Ini memang beli udah proyektor, bukan di rombak. Nah kemudian untuk lampu ini bagaimana cara menghidupkannya? Anda pasti kalau udah biasa naik mobil udah tahu ya, cara menghidupkannya menggunakan tuas yang ada di sebelah kanan mobil. Ya, tuas ini ada beberapa fungsi. Yang pertama bisa untuk menghidupkan lampu headlamp ya, atau menghidupkan lampu kota dulu. Satu putaran pertama yang sebelah ini putar ke depan, yang pertama itu nanti dia lampu kota ya. Biasanya lampu kota itu berkaitan dengan fog lamp. Jadi nanti kalau Anda hidupkan fog lamp, ini kan ada saklar fog lamp nih yang kecil nih. Anda hidupkan. Tapi ini saklar nggak semua mobil sama ya. Kebetulan nih ini kayaknya Innova sih ya. Jadi dia saklarnya seperti ini. Tapi mobil lain kira-kira ya bentuknya seperti ini ataupun tandanya seperti, ada juga yang fog lamp yang saklarnya pisah ya, nggak di sini. Ya tapi itu mungkin gampang lah nanti. Yang jelas biasanya nanti fog lamp itu hanya bisa hidup kalau lampu kotanya udah hidup. Jadi ini harus sudah diputar sekali ke depan baru fog lampnya bisa hidup. Kalau misalnya fog lampnya aja yang diputar ke depan tapi ini nggak diputar, biasanya langsung nggak hidup sih. Seharusnya sih begitu. Ya kemudian setelah itu kita putar sekali ke depan, itu dia akan hidupkan lampu ini, lampu kota ya. Kemudian nanti kita putar yang fog lamp, baru fog lampnya hidup. Nah kalau putar ke depan sekali lagi, yang bagian yang besar ini yang sebelah kanan itu bisa menghidupkan lampu headlamp. Nah lampu headlamp ini ada dua, ada untuk low beam dan high beam. Nah atau lampu rendah dan lampu tinggi. Nah untuk lampu rendah tuh biasanya kita putar gitu aja, nggak usah diapa-apain. Tapi kalau high beam itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah untuk dim ya, itu nanti
tuasnya itu ditarik ke belakang gini ya, rata-rata ya, ini nggak semua mobil ya, karena mobil Eropa justru terbalik ya, lampunya di sebelah kiri kalau nggak salah saya, lampu headlampnya atau sennya gitu di sebelah kiri. Tapi ini yang umum mobil-mobil Jepang yang ada di Indonesia ya, itu ditarik ke belakang gini ya, ada yang ditarik ke belakang gini. Nah kemudian yang untuk lampu headlampnya ada yang didorong ke depan atau bukan ke depan sih, ke bawah ya, ke depan lah ya, ke depan, didorong ke depan atau ditarik ke belakang tapi agak lebih kuat sampai bunyi suara cetek gitu. Nah ada yang seperti itu ya, itu tergantung dari mobil, tapi kira-kira fiturnya seperti itu. Jadi biasanya headlamp itu dikendalikan dari satu tuas ini, di mana high beam dan low beamnya itu dikendalikan dari tempat yang sama ya. Nah itu untuk headlamp. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Itu adalah lampu yang biasanya nggak ditemukan di mobil-mobil lama ya. Lampu ini biasanya ditemukan di justru di mobil-mobil baru ya, yaitu adalah lampu DRL ya. Nah lampu DRL ini day running light kalau nggak salah ya. Nah lampu DRL ini dia adalah lampu yang fungsinya untuk menjaga atau meningkatkan tingkat keawasan pengendara lain terhadap mobil kita. Jadi biasanya lampu DRL ini akan hidup otomatis itu kalau misalnya kontaknya dihidupkan. Nah fungsinya apa? Supaya orang lebih awas bahwasanya mobil kita itu sedang hidup atau sedang berjalan. Kemudian supaya orang tahu bahwasanya ini mobil hidup. Nah, biar orang lebih awas, baik secara langsung visual hadap-hadapan atau misalnya dari spion mereka. Jadi mereka tahu tuh mobil dalam kondisi on atau tidak. Nah itu lampu DRL. Nah lampu DRL ini bisa dipasang ya di mobil-mobil tahun rendah, tapi kalau di mobil tahun tinggi ya, terutama yang lumayan mahal ya gitu ya, itu mobilnya biasanya udah ada. Contohnya kalau pada video saya ini adalah mobil Pajero ya, ini headlamp mobil Mitsubishi Pajero. Nah selain itu juga ada di mobil lain ya, contohnya ini Yaris ya, ada DRL-nya juga di bawah gitu. Nah DRL ini hidupkannya biasanya nggak ada tombol tertentu ya, atau mungkin di beberapa mobil ada tapi kebanyakan nggak ada. Biasanya dia kalau hidup kontak dengan settingan tertentu dia langsung hidup ya. Nah itu adalah DRL. Oke, kemudian kita lanjut ke lampu berikutnya, yaitu adalah lampu yang paling sering digunakan pada saat berbelok. Ya, Anda tahu ya, itu adalah lampu sen. Nah, di mana fungsi dari lampu sen ini adalah memberikan pemberitahuan atau memberitahu pengendara lain bahwasanya arah mana yang akan kita tuju. Jadi kalau kita biasa pakai lampu sen kiri, itu dia mau belok kiri. Kalau kita pakai lampu sen kanan, itu dia mau belok kanan. Tapi ada juga yang lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Aduh. Oke ya, udah tahu lah siapa ya. Jangan komen di bawah siapa tuh yang lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Oke lanjut, lampu sen ini biasanya dipakai pada saat berbelok ke kiri, ke kanan, atau juga bisa kita hidupkan secara bersamaan yang disebut dengan hazard. Nah, ini lampu sen ya. Jadi lampu sen ini ada dua tipe ya. Ada lampu sen yang pakai bohlam seperti ini, ada juga lampu sen yang pakai LED seperti ini ya. Posisi lampu sen juga bermacam-macam. Kalau posisi ini dia sama-sama di headlamp. Ya ini saya nggak tahu mobil apa, nggak tahu, mungkin mobil ini ya, mobil Pajero ya atau apa ya, yang nggak tahu. Kemudian, nah yang ini Innova Ribbon, ini di bawah dia. Ya ini di bawah. Nah itu dia posisinya bermacam-macam untuk lampu sen, tapi jenisnya sama. Nah kemudian soketnya Anda harus perhatikan ya, untuk mengganti lampu sen. Misalnya lampu sen Anda rusak, cara ngetesnya hidupin aja mobilnya ke on, nggak usah dihidupin sampai ke on 1 kalau nggak salah saya. Tekan aja ke kanan atau ke kiri tuas ini ya. Ini kalau ini ke atas ya, ke atas atau ke bawah. Ke atas untuk belok ke kiri, ke atas untuk lampu sen belok ke kanan ya. Tekan aja, kemudian Anda lihat dari luar hidup apa enggak. Nah biasanya pada mobil-mobil yang menggunakan lampu sen yang halogen itu, kalau putus satu lampu sennya maka kedipnya menjadi cepat ya. Ingat ya, yang pakai halogen. Kalau Anda pakai misalnya lampu LED pada mobil Anda, hidup depan belakang, kalau arusnya sedikit flasher sennya tetap akan kencang. Tapi kalau Anda pakai lampu LED atau standar bawaan pabrik, biasanya kalau putus satu lampu sennya itu kedipnya akan menjadi kencang. Nah itu salah satu pertanda bahwasanya lampu sen Anda putus, dan Anda bisa cek sambil pas lagi berhenti ya, seperti itu. Nah ini untuk lampu sennya. Nah ini dia soketnya soket yang bulat ya, istilahnya yang bayonet kalau nggak salah saya. Seri soketnya mungkin BAU15S kalau nggak salah.
Ya, Anda bisa cek lagi di toko hijau, toko oranye tuh ada. Nah, kalau yang ini dia LED dan ini kakinya juga T20 ya, ini biasanya yang dipakai oleh Innova Ribbon. Ya, ada juga sih beberapa jenis soket lain, tapi ini yang paling umum lah gitu ya. Nah, kemudian cara menghidupkannya seperti ini, atas bawah ya. Untuk lampu kiri dia tarik ke atas tuasnya. Kalau untuk lampu ke kanan, nembusin kanan dia ke bawah. Nah, ada juga bisa sekali hidupkan, itu lampunya dua-dua. Itu fungsinya untuk apa? Untuk lampu hazard. Lampu hazard ini digunakan untuk menandakan kehati-hatian atau ada kondisi yang harus waspada, baik di depan maupun di sekitar Anda. Bukan untuk lurus pada saat Anda di simpang 4. Ya, jadi biasanya dia digunakan untuk misalnya ada kondisi darurat dan semacamnya, itu baru kita gunakan lampu hazard. Dan lampu hazard ini tidak digunakan pada saat hujan deras. Kalau Anda hujan deras, kemudian Anda berhenti di tepi jalan, iya pakai lampu hazard, boleh, biar untuk menandakan bahwasanya Anda ada di situ. Kemudian Anda boleh hidupkan lampu kotanya, ya, lampu kotanya bisa dihidupkan. Nah, itu memang bagus. Tapi kalau Anda tetap jalan, kemudian Anda hidupkan lampu hazard, itu tidak bagus. Kenapa? Karena Anda pada saat mau belok, orang bingung ini orang mau belok kemana. Lampu sennya dua-dua hidup gitu ya. Jadi lebih baik Anda gunakan lampu kota aja dihidupkan ya. Jadi nanti tail light-nya udah hidup gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke lampu berikutnya ya. Nah, lampu berikutnya ini juga lampu yang kadang-kadang orang pakai, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi di mobil-mobil tahun tinggi keluaran terbaru itu biasanya lampunya rata-rata sudah kualitasnya bagus ya. Kebanyakan orang lampu ini diganti dengan proyektor juga supaya bisa menambah cahayanya. Sebenarnya lampu ini pertama kali dibuat itu untuk menembus kabut katanya. Anda udah tahu ya, ini adalah fog lamp ya. Nah, ini dia. Nah, ini fog lamp. Sekali lagi kebetulan ini Innova. Karena mobil saya Innova ya, jadi lebih suka saya pakai Innova. Nah, ini fog lamp yang di bawah nih ya. Nih yang di bawah yang kecil ini namanya fog lamp. Nah, apanya seperti ini. Setelah dilepas dia bentuknya seperti ini ya. Gunanya memang awalnya namanya fog lamp ya. Jadi dia gunanya untuk menembus asap. Biasanya kebanyakan orang itu bawaan aslinya itu kan pakai lampu halogen biasa, dan kebanyakan orang diganti juga dengan lampu kuning. Nah, tapi ada beberapa orang yang menggantinya dengan lampu proyektor ya, termasuk saya ya. Saya pakai proyektor di fog lamp saya dan itu cukup efektif ya. Jadi untuk di dalam kota saya nggak pernah hidupin headlamp, pakai fog lamp aja sudah cukup terang dengan Kelvin yang rendah, jadi dia tetap bisa menembus tetap bisa menembus asap atau kabut atau hujan gitu ya. Nah, itu fog lamp. Nah, fog lamp ini biasa diganti dengan proyektor. Jadi kalau udah pakai proyektor dia bentuknya seperti ini ya, nih. Nah, ini. Oke, ini ya. Nih bentuknya seperti ini kalau udah jadi proyektor. Jadi dia biasanya diganti ke proyektor gitu. Tapi nggak semua mobil bisa, terutama mobil-mobil yang bentuk lampunya nggak bulat ya. Kita agak susah bikin bracket atau bikin covernya. Ya, nah jenis lampunya itu sama ya. Dia ada dua, ada yang lampunya pakai halogen seperti ini ya, tapi ini soketnya seperti ya. Kebanyakan fog lamp soketnya seperti ini. Dia ada HB4, H8, H11 dan lain-lain. Makanya kalau Anda mau ganti bola lampu fog lamp Anda, perhatikan dulu itu lampunya soketnya soket apa. Jangan asal beli aja ya. Nanti kalau Anda asal beli, kadang-kadang nanti soketnya tidak sesuai. Otomatis Anda harus ganti bola lampunya atau Anda ganti soket yang nempel di mobilnya. Anda potong kabel, Anda beli soket baru. Waduh, itu sangat merepotkan ya. Mending kita cari tahu dulu. Nah, kalau ini yang halogen ya, Anda bisa tengok ini sama seperti headlamp tadi halogen. Ada juga yang versi LED-nya ya, seperti ini. Nah, ini versi LED-nya biasanya warnanya putih. Nah, untuk menghidupkannya seperti yang saya bilang tadi ya, dia menggunakan tuas yang sama dengan headlamp ya. Jadi tuasnya itu ada di sini. Nah, biasanya fog lamp ini nggak akan hidup kalau lampu kotanya belum dihidupkan ya. Jadi Anda hidupkan dulu lampu kotanya, kemudian baru Anda hidupkan fog lamp-nya ya, baru bisa hidup. Dan biasanya fog lamp juga nggak selalu di sini, ada juga yang posisinya ada di dashboard. Ya, tombolnya itu ada, terutama fog lamp yang ditambah, yang bawaan asli mobil yang nggak ada fog lamp tapi Anda tambah fog lamp. Nah, itu biasanya tombolnya diletak di dashboard kayak gitu, atau dilangsungin ya. Begitu lampu kota hidup, fog lampnya langsung hidup, bisa juga ya, pakai relay biasanya. Nah, kalau ada yang mau tahu tentang bagaimana cara kerja relay ya, atau cara pasang relay, silakan komentar di bawah, nanti saya buatin videonya. Oke, kemudian lanjut yang berikutnya itu adalah lampu belakang ya. Kita pindah ke belakang. Nah, lampu belakang ini ada beberapa lampu yang berkumpul biasanya menjadi satu ya. Nah, ini adalah contoh dari lampu belakang. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini lagi-lagi Innova ya, karena mau saya Innova jadi gampang Innova. Nah, lampu Innova ini belakangnya ada 3 lampu nyatu jadi satu. Yang pertama itu lampu kotanya di sini
berbarengan dengan lampu rem. Jadi kalau lampu kota dia merahnya agak redup, kalau lampu rem dia merahnya agak kuat. Selain itu kalau dia ngerem biasanya kalau Innova di bagian atas ini, nah itu ada lampunya juga. Ya di bagian atas lampunya juga. Nah ini kemudian ada lampu sennya dan ada lampu mundur ya. Saya lupa mana yang sen mana yang mundur nih. Kayaknya yang atas ya, yang lampu sen, yang bawah ini lampu mundur. Ya. Nah, untuk menghidupkannya juga sama ya, lampu kota di depan sama di belakang itu sama-sama kita tuasnya geser satu ke depan. Ya, itu untuk menghidupkan lampu kota. Nah, kemudian kalau selain lampu kota lampu kota itu warna merah ya, harus warna merah sesuai peraturan lalu lintas, polisi lalu lintas itu setahu saya harus warna merah. Dan kemudian ada lampu lain yaitu lampu mundur. Nah, lampu mundur itu kira-kira kalau hidup seperti ini dia. Tuh, dia warnanya putih dan lampu mundur ini usahakan warnanya putih karena dia membantu menerangi daerah belakang mobil kita pada saat kita mau mundur. Ya, itu usahakan warnanya putih. Nah, cara ngidupinnya kayak mana? Lampu mundur itu biasanya otomatis hidup pada saat Anda sedang mundur. Ya, berarti maksudnya sedang mundur itu memasukkan persneling ke gigi mundur. Ini nggak harus matic ya, kebetulan nih gambarnya matic, tapi yang manual juga gitu. Anda masukin R itu lampu mundur. Nah, kalau lampu itu putus, tahunya kayak mana bang? Caranya seperti tadi, kita hidupkan kontak sampai on 1, jangan sampai hidup, jangan sampai starter. Cukup on 1 yang ada gambar. Kalau di speedometer Anda lihat tuh ada muncul lampu indikator baterai, lampu indikator oli yang lain-lain. Nah itu on 1 jangan di start. Kemudian Anda tekan kopling, handbrake dulu mobilnya, kemudian Anda tekan kopling, Anda masukkan ke R. Begitu juga dengan di matic, Anda tekan shift lock-nya itu, kemudian Anda masukkan ke R. Nah itu nanti lampu belakangnya akan hidup. Ya, lampu belakang akan hidup. Jadi kalau misalnya lampu belakang hidup, itu berarti dia masuk ke mode mundur. Nah nanti kalau di lampu merah sering tuh Anda lihat mobil yang tiba-tiba lampu belakangnya berkedip sekali, gitu. Pas di lampu merah tuh, pas mobil berhenti. Nah kenapa bisa kayak gitu? Itu biasa pengendara mengganti persnelingnya matic ya, ini hanya terjadi pada matic dari D ke P. Jadi dia lewati N, dia lewati R, dia lewati P. Nah pada saat dia melewati R tadi, itu dia lampunya hidup. Makanya kalau dia ganti secara cepat, zrep gitu ke depan, itu lampu belakangnya itu akan hidup sedikit. Jadi kalau Anda lihat ada lampu mundur sebuah mobil di lampu merah, tiba-tiba berkedip pada saat dia baru berhenti, kena lampu merah, atau pada saat dia mau jalan, pada saat lampu hijau dia berkedip lagi, itu udah kemungkinan besar itu mobilnya adalah mobil matic. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian lampu lain di belakang itu adalah tail light atau lampu spoiler ya kalau nggak salah ya. Tail light atau lampu spoilernya itu di atas. Ini nggak semua mobil punya ya, hanya beberapa mobil, tapi kalaupun ada dia fungsinya adalah hidup pada saat pengereman. Ya, jadi kalau Anda ngerem ini seharusnya hidup. Jadi kalau mau ngetesnya, Anda rem aja di bagian di depan, kemudian Anda ke belakang mobil sambil berhenti ya, itu kita cek apakah hidup atau enggak. Biasanya rem itu kita ganjal ya, pakai semacam tongkat atau apa gitu yang disangkutkan juga ke jok supir ya, supaya dia ngerem terus. Satu biar minta bantuan orang untuk tekan remnya ya. Jadi kita tekan tuas remnya seperti ini, maka dia lampu rem tadi itu akan hidup beserta lampu tail light tadi ya, lampu tail light yang ini. Nah, kemudian lampu rem yang ini juga akan hidup nih ya. Oke, jadi itulah tadi semua lampu-lampu yang ada di mobil ya. Bagi teman-teman yang punya mobil sekarang udah tahu ya, atau bakal mobil sekarang udah tahu apa-apa aja lampu yang ada di bagian luar mobil, kemudian apa fungsinya, bagaimana cara ngeceknya kalau rusak, dan bagaimana dia seharusnya. Ya, contohnya kayak flasher sen, kayak lampu sen itu kalau dia bagus, kedipnya seharusnya nggak cepet. Kedipnya normal, tek. Tapi kalau dia kedipnya cepet, tek, itu kemungkinan lampunya rusak, atau Anda mengganti lampunya dengan daya yang lebih rendah. Misalnya Anda ganti lampu LED, daya asli bawaannya setahu saya 21 watt, 20-25 watt untuk lampu sen per bola lampu. Berarti kalau depan belakang sekali hidup dia 50 watt, kemudian Anda ganti yang jadi 5 watt, misalnya depan belakang. Jadi sekali hidup cuma 10 watt, maka flasher sennya otomatis akan menjadi lebih cepat. Ya, untuk mengakalinya kayak mana? Anda harus kasih resistor kalau nggak salah saya di salah satu lampunya untuk membebani arusnya biar tetap 50 watt atau lebih agar flasher rate tidak menjadi cepat. Atau Anda beli lampu LED yang sudah mungkin ada resistornya. Jadi dia tidak hyper flash istilahnya ya. Ada nanti tuh kalau di toko oranye atau toko hijau dia lampu sen no hyper flash. Nah, gitu itu bisa juga. Tapi pakai lampu yang halogen itu juga oke sih, nggak ada masalah. Yang pasti warnanya harus kuning ya, jangan pakai warna putih, biru, ungu, atau lagi warna merah. Waduh, itu tambah gawat. Bingung nanti orang melihatnya itu lampu apa sebetulnya yang lagi hidup ya. Oke, jadi mungkin itu aja video kita pada hari ini. Bagi Anda yang belum
atau belum pernah nonton channel ini atau baru pertama nonton channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa komentar di bawah. Kira-kira apa lagi yang mau kita bahas di video berikutnya. Saya Dr. Ian, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.